kamera yang mana nih? Itu. Oh no. Iya. Oke, ini cerah-cerah sekali nih ya. Iya dong. Seperti hari ini semua keadaan cerah. Asik. Oke. Ketemu lagi nih nyapa yang nonton dulu dong ya. Ketemu lagi di Senangnya Ngopi, Senangnya Ngobrolin Firman. Temukan Yesus dalam setiap Obrolan. asik. Nah, itu dong. Tadi udah mau seneng nih, ada yang ganti. Gak bisa. jadi. Trademark nggak boleh diganti. Oke, kali ini kita ngomong sesuatu yang kalau menurut gua agak berat sih ya gitu, tapi asik untuk dibahas Apa tuh? tentang titik lemah. Kita semua sih pasti punya titik lemah ya. Iya, Ya kelemahan-kelemahan ya. ya kelemahan dalam hidup ini gitu ya. Betul. Kalau dia ngomong nggak punya titik lemah berarti dia sombong. Nah. betul. Iya betul. Betul. Nah, saya punya satu cerita tuh ya, kalau nggak salah dulu ada dongeng di Yunani, itu ada seorang yang bernama Achilles. Ia seorang yang perwira perkasa, luar biasa, lahir katanya sebagai dewa. Ibunya dikasih tahu sama dewa-dewa bahwa dia ini hebat, dia ini kuat, dia ini punya kekebalan yang luar biasa. Gak mudah ditembus sama pedang. Terusnya dia satu kali waktu dia pergi perang, dia menang. Tapi pada satu kali waktu ada satu dewa ngomong sama dia, kamu jangan pergi, dia bilang gitu. Nanti kamu akan mati, dia bilang gitu. Kamu akan terbunuh. Namun Achilles itu sombong, dia bilang, saya ini kan nggak ada kelemahannya, nggak bisa orang nembus saya, nggak bisa nembak saya, nggak bisa membuat saya mati, saya kebal, dia bilang gitu. Satu kali waktu akhirnya dia pergi juga tuh, padahal udah diperingatin, dia sombong. Ketika dia perang, berangkat, akhirnya satu kali waktu tumitnya kena panah. Langsung. Begitu habis kena panah, dia jalan pincang-pincang dan akhirnya dia mengeluarkan banyak darah dan akhirnya dia mati. Jadi titik lemahnya di tumitnya itu. Tumitnya, titik Dia lemahnya. sombong, dia Ya. bilang seluruh tubuhnya enggak ada yang bisa ditembus. Ternyata di tumitnya. Kenapa bisa di tumitnya? Karena waktu kecil ibunya itu masukin ke sungai, dia pegang tangan kakinya. Yang diceburin semua ke sungai yang bisa bikin kebal. Kakinya dipegang. Dipegang. Nggak bisa kecil. Kakinya kan nggak kena air sungai. Akhirnya Itu apa? cerita dongengnya ya. Itu cerita dongeng. Nah, artinya sehebat-hebatnya seseorang pasti ada titik lemahnya. Kan ada peribahasa tuh, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan dia melompat juga. Jatuh juga. Salah. Gitu. Demikian juga dengan kita kali ya. Pasti setiap kita punya titik lemah. Pasti semua Pastilah. manusia punya titik lemah. Dan harus menyadari itu. Gitu. Maksudnya menyadari itu bahwa nggak semuanya itu kita bisa kerjakan sendiri. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Jadi kalau ya kita harus tahulah bahwa hidup kita itu nggak mungkin nggak butuh orang lain. Ya, nggak mungkin nggak butuh pedoman, nggak mungkin nggak butuh masukan, nggak mungkin nggak butuh support, tuh nggak mungkin gitu kayaknya. Jangan salah. Nah, kita punya kelemahan dan kelemahan itulah yang dieksploitasi sama iblis. Nah, Ya, gimana sebetulnya bukan hanya iblis aja ya. Saya tuh punya titik lemah juga ya. Titik lemahnya tuh nggak tegaan gitu ya. Ini suatu titik lemah nih. Karena nggak tegaan, seringkali dimanfaatkan oleh orang lain tanpa saya sadari. Nah, yang tahu itu orang-orang sekitar kita, lu tuh dimanfaatin tahu. Gitu. Saya sendiri nggak ngerasa gitu. Tapi ya itulah titik lemah saya sehingga saya tuh mengabaikan yang lain karena dikerjain orang gitu. Jadi titik lemah itu poin pertama tadi adalah kita lihat nih bisa dikerjain orang ya, bisa dimanfaatkan sama orang. Biasanya. Yang poin kedua, kelemahan itu bisa dieksploitasi. Betul. Bukan sama manusia aja tapi sama iblis. Pastinya. Secara rohani kan kita ngomong kita dieksploitasi sama iblis ya. Gitu. Nah, sebab itu kan firman Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga, betul nggak? Berjaga-jaga artinya kita harus selalu waspada. Betul. Berjaga-jaga bukan berarti kalau berjaga-jaga kita udah berdoa terus udahlah gitu. Ya, pastilah pasti selamat lah, pastilah ketolong tapi kita harus lah. berjaga-jaga artinya waspada. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Betul. Gitu. Nah, ingat nggak cerita tentang Simpson?
Ya kan? Ya. Ayo, titik lemahnya di mana, yo? Simpson tuh kan orang titik hebat. lemahnya orang Titik hebat. lemahnya mana? Oh itu saya tahu ya. Iya. Wah, ternyata Samson itu sehebat-sehebat dan sekuat-kuatnya dia punya titik lemah. Dan ketika titik lemahnya dieksploitasi lewat apa? Lewat bisikan, lewat wanita. Iya. Akhirnya, Betul. akhirnya Samson jatuh. Samson apa Simpson sih? Simpson Oh, sebetulnya. Simpson. Kalau Samson tuh yang dari kata Oh, itu yang kekuatannya. Betawi ya. Iya. Ya. Jadi Iya, sebetulnya menurut saya si Simpson itu ya titik lemahnya itu ya kan apa mudah dirayu atau apa nggak namanya? Telinganya dong ya kalau gitu ya. Iya. Telinganya Dia mudah kayaknya dirayu. iya kayaknya begitu dia. Dia kayaknya pengen apa ya mudah tertarik dengan Lawan rayuan. jenis. Ya pasti lah lawan jenis mah. Karena rayuan-rayuan gitu kayaknya dia Iya. gampang banget Iya. gitu loh. Itulah titik lemah dia. Kenapa? Ketika dia dirayu dikasih taulah kekuatan aslinya seperti apa. Iya kan? Karena telinga ya. Tapi kadang-kadang kita juga emang sih karena bisikan kok ya. Kita karena kerayu kan karena bisikan juga. Betul. terus Betul. bagaimana caranya supaya kita Kuat. gitu, supaya kita bisa mengenali titik lemah kita, terus kita bisa istilahnya waspada gitu, waspada terhadap. Kalau tadi kan Ko Im bilang Bang Boim atau Ko Im terserah ya. Nggak pakai topi bisa kok. Oh iya, kalau nggak pakai topi bisa kok. Katanya kelemahan saya itu apa tadi? Gampang Ketegaan lah sama ketegaan orang. gitu. Itu kira-kira ada ini nggak ada sesuatu yang Im lakukan nggak ketika itu dimanfaatkan orang gitu? Ketika dimanfaatkan orang itu biasanya saya nggak pernah sadar sih. Karena ya kayaknya enjoy aja gitu ya. Taunya justru dari orang lain. Dari lagi. orang lain, lu tuh dimanfaatin tau nggak? Nah di situ baru ngeh gitu loh. Oh gua tuh dimanfaatin ya, kayak gitu loh. Karena saya pikir ya. Tapi ya, pernah nggak pengen merubah gitu? Nggak juga. pengen merubah. Nggak gampang tega gitu istilahnya. Kayaknya mungkin bukan nggak gampang teganya yang harus merubah itu. Saya masih waspada aja sih untuk bisa lebih apa ya, tidak dimanfaatkan orang gitu. Kayaknya mendingan mewaspadai aja apa semua yang apa sih namanya tuh, supaya jangan mudah terayu lah atau mudah dikacangnya, bukan dikacangin, diapain ya? Kalau kita tadi baca inget soal itu, mungkin 1 Petrus 5 ayat yang 8 kan selalu udah jelas bilang, sadarlah. Nah, Sadar. lawannya Sadar. si iblis itu berkeliling melihat kita. Harus sadar. Nah, itu harus sadar sih. Nah, memang. sadarnya lewat apa tadi? Harus ada komunitas yang ngasih tahu, mengingatkan. Nah, penting loh kita punya komunitas. Betul, penting banget. Jadi lagi-lagi kita banyak konten yang sudah kita upload itu berbicara tentang komunitas. Betul. sebenarnya. Bahkan komunitas itu ibarat cermin ya. Kita kan nggak bisa ngelihat nih, kayak sekarang nih. Saya nggak tahu nih hidung saya atau apa saya ada kotoran atau nggak ngerti. Iya. Yang bisa ngelihat kan orang lain. Orang Siapa? lain. Komunitas itu. Nah, komunitas itu yang sering kali ingetin kita loh. Gitu. Betul. Itu penting banget. Itu yang akan membuat kita menjadi lebih sadar ya. Ya. Gitu. Jadi Nah, tahu titik lemahnya. kalau kita sombong juga pasti komunitas kita akan mengingatkan kita, hati-hati, kamu sudah melewati batas kesombongan kamu. Yuk, turunin. Dan kesombongan itu juga titik lemah sebenarnya. Ya? Betul. Betul. Kan? Betul. Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang dipakai sama iblis atau orang lain juga. Tadi kan kita udah bicara ada dua hal, secara manusia dan juga ada secara setan ya, iblis ya. Itu yang mengeksploitasi kelemahan kita. Nah, caranya mengatasi itu ya kita harus sadar dan kita harus waspada. Bagaimana kita sadar? Ya kalau kita mau sadar, ya artinya kita harus bangun dong. Kalau berusaha kan, bergerak, terusnya kita mau mau mencari cara bagaimana kita bisa lepas dari kelemahan-kelemahan itu. Seperti itu. Tapi sebetulnya ya kelemahan itu bukan berarti sesuatu yang memang benar-benar lemah loh. Saya pernah membaca tentang ulasan dari seseorang. Daniel itu tidak ada celahnya. Sampai orang tuh susah loh kita mau ngejatuhin si Daniel ini. Karena nggak ada celahnya. Salah satu celahnya, titik lemah dari Daniel apa?
dia berdoa. Ketaatannya kepada Tuhan loh dia. Dia Iya, rajin berdoa itu betul. titik lemah yang bisa dipakai oleh orang lain untuk menjatuhkan Daniel. Sehingga Daniel bisa masuk ke gua singa gitu kan. Betul. Itu titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, bagaimana kita caranya supaya kita bisa terlindungi ya kayak tadi itu? Memang Titik mesti lemah secara keadaan saat itu kan. Tapi kalau untuk berdoanya bukan titik lemah Oh kan? enggak, Bukan, kan? berdoanya Berdoanya itu itu kekuatannya baik. dia, Iya, itu ketaatannya kekuatannya Iya. si Daniel. Tapi inilah menjadi titik lemah yang dilihat oleh Dipakai orang lain. oleh Ya, lain karena untuk bertentangan dengan menjatuhkan. hukum kan. Itu untuk menjatuhkan orang Iya. lain. Kadang-kadang apa yang baik pun bisa dipakai orang Sebagai titik lemah se- soalnya. sebagai titik lemah untuk menjatuhkan orang Iya, lain iya, juga iya. seperti itu. Sebab itu firman Tuhan kan udah bilang sadar, Sadar, berjaga-jaga, artinya waspada. Dalam segala baik atau tidak baik kita harus tetap berjaga-jaga. Nggak bisa kita mah tenang-tenang aja, ada Tuhan yang menolong. Kadang-kadang kan seperti itu kan, tenang aja, ada Tuhan yang menolong. Kayak kita naik motor gitu ya, naik motor nggak mau pakai helm gitu kan. Tenang aja, kita udah berdoa kok jalan gitu, nggak akan ada kecelakaan. Lah, kalau kenapa-napa, pala kita yang terbentur malah bermasalah. Nah, kalau ada helm, jatuh tabrakan kecelakaan atau tidak, kepala kita tetap aman. Betul nggak? Betul. Gitu. Ya, balik lagi ke Daniel tadi ya. Daniel itu menerima konsekuensinya loh. Ya. Titik lemahnya dia yaitu berdoa itu mendapatkan konsekuensi yaitu dengan masuk ke Gua singa. gua singa. Dia tetap ada dalam gua singa. Nah, Tapi tapinya Tuhan itu tetap melindungi dia gitu loh. Yang tadi karena itu dia kan, apa? Karena dia berdoa. dia berdoa, dia berjaga-jaga, dia tetap gitu kan. Itu Tuhan tetap melindungi dia nggak mati gitu kan. Jadi menurut saya sih si Daniel walaupun titik lemahnya adalah menurut kita itu positif, dia tetap menerima konsekuensi. Ya. Tapi konsekuensi ini juga Tuhan tetap jagain dia, lindungi dia gitu. Jadi kalau misalnya di firman Tuhan itu apa tuh ya? Di dalam kelemahanku lah kuasamu nyata gitu ya. Jadi ini kelemahannya si ini kan kuasa Tuhan nyata loh. Di dalam gua singa ini kuasa Tuhan nyata. Si Daniel nggak dimakan mas singa. Nah disitulah apa kejadian ini. Raja Darius bisa memuji nama Tuhan kan? Iya, di Korintus juga bilang 2 Korintus 12 ayat 12 kalau nggak salah bagian yang terakhir tuh bilang kan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, artinya walaupun kita lemah, kalau ada Tuhan, Iya. nah, kita kuat deh seperti itu. Betul. Nah, walaupun kita punya titik lemah, tapi kalau kita taruh kepada Tuhan titik lemah kita terlindungi. Iya nggak? Seperti kayak Betul. tadi. Kayak kau yang bilang, Daniel, titik lemahnya dipakai orang, akhirnya dia dijatuhkan ke gua singa, tapi di gua singa justru dia dilindungi. Dan justru dari gua singa itulah dia tampil jadi orang Kuasa yang luar Tuhan biasa. nyata ya. Kuasa Tuhan nyata. Seperti Keren. itu. Ya. Jadi teman-teman yang saat ini lihat konten ini, yang kadang-kadang kan kita susah untuk menemukan titik lemah kita secara pribadi gitu sendiri. Emang aku ini kekurangannya apa sih? Kemungkinan seperti itu susah untuk menilai sendiri. Makanya kita sebenarnya butuh komunitas supaya kita bisa bercermin gitu dari apa yang kita bergaul di dalam komunitas. Dari teman-teman kita, dari komunitas kita bisa orang-orang bisa mengkoreksi dan temukan komunitas yang benar. Betul. Gitu. Temukan komunitas yang benar. Jadi kalau sesuai dengan apa yang kita mau dalam suatu komunitas. Kadang-kadang orang juga kalau salah milih komunitas juga bakal impact-nya juga luar biasa. Betul. Nggak baik kan gitu. Betul. Jadi pilihlah komunitas-komunitas yang benar yang menurut kita bisa membangun kita gitu. Jadi dari komunitas itu kita akan muncul, dan kalau kita terbuka otomatis kalau komunitas kita pasti terbuka ya gitu. Jadi bisa memunculkan mungkin titik lemah kita yang kita nggak bisa lihat sendiri gitu ya, akan muncul dari orang-orang dan kita bisa koreksi. Kalau kita bisa menemukan titik lemah kita dari komunitas kita bisa waspada. Betul. Di situ kita bisa sadar, kita terima bahwa kita memang lemah gitu, manusia memang lemah gitu. Tapi kalau tadi udah diobrolin bahwa bersama Tuhan gitu, bersama Tuhan yang selalu menolong kita taruh kelemahan kita sama Tuhan, maka kelemahan yang dipandang orang kelemah itu akan menjadi kekuatan buat Ya, kita. Yes. betul. Gitu, ya. Setuju luar biasa. Kali ini
tentang titik lemah, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita punya titik lemah juga nggak apa-apa. Wajar. Gitu ya. Wajar gitu manusia punya titik lemah. Cuma bagaimana kita bersikap tentang titik lemah kita, gitu ya. Mari kita serahkan sama Tuhan, mari kita berserah sama Tuhan, kita cari komunitas yang tepat, kita cari konten yang tepat lagi, kita cari sesuatu yang membangun kita supaya titik lemah kita berubah menjadi kekuatan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Yes. Begitu? Yap. Luar biasa. Thank you buat saat ini kita lagi di minggu depan gitu ya. Iya, ketemu Di lagi senengnya minggu depan. ngopi, senengnya ngobrolin Firman.